Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati bahris syafa'ah sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yassarallahul Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran Modern Berkata, masih melanjutkan surat Al-Fatihah ayat kedua sampai ketujuh. Yang kemarin kita masih membahas seputar surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca terjemahannya, terjemah perkataannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji. Lillahi, li bagi. Allahi, Allah. Rabbil alamina, Rabbi Tuhan. Al-alamina, seluruh alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita terjemahkan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, maliki, pemilik. Ada yang memaknai yang memiliki atau pemilik. Yaumi, hari. Ad-dini, pembalasan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iya, hanya. Ka, kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, wa dan, iya, hanya. Ka, kepada engkau. Wa iyyaka,
dan hanya kepada Engkau. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ihdi, tunjukkanlah, na, kami, ihdina, tunjukkanlah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang, an'amta, an'am, telah beri nikmat, ta, engkau, an'amta, telah engkau beri nikmat, alaihim, alai, atas, him, mereka, alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi, ghairi, bukan, al maghdubi, orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Alaihim, alai, atas, him, mereka, alaihim, atas mereka. Waladhdallin, wa, dan, la, bukan atau tidak, sama dengan ghairi tadi, bukan atau tidak. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai atas mereka, atau bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan ayat per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Jadi alhamdu ini diterjemahkan perkatanya itu dengan terjemahan segala puji. Jadi bukan hanya sekedar puji. Kalau segala puji berarti yang dimaksudkan adalah pujian banyak. Bukan pujian, bukan satu pujian, bukan pujian yang sedikit, bukan pujian yang banyaknya sedang, tapi pujian yang bersifat menyeluruh, pujian yang banyak. Oleh karenanya di dalam kitab tafsir disebutkan
jumlatun khobariyatun kusida biha as-sana'u bimat muniha. Itu adalah jumlah khobariyah pujian itu ditujukan atas Allah dengan kandungan yang ada pada jumlah khobariyah, yaitu min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu malik, zat yang memiliki atau pemilik, li jami'il hamdi minal khalqi, bagi seluruh pujian dari makhluknya, au mustahikun li ayyahmaduhu, atau Allah itu adalah zat yang berhak untuk dipuji oleh makhluk. Ya. Berangkat dari makna alhamdu yang dimaknai, yang kita terjemahkan perkata dengan segala puji. Dulu di saat saya mondok di pesantren, diajari baca kitab, itu pernah dijelaskan secara rinci makna dari segala puji. Jadi segala puji yang dimaksudkan di sini memuat 4 hal. Jadi yang pertama adalah pujian makhluk kepada Allah. Jadi al-muhdats alal qadim. Al-muhdats itu makhluk, sesuatu yang baru. Yang dimaksudkan adalah makhluk. Atau al-hadits. Hadis itu ada yang memaknai dengan makna sesuatu yang baru. Jadi al-muhdats alal qadim, pujian makhluk kepada Khalik, pujian makhluk kepada Sang Khalik, kepada Allah, kepada yang menciptakan. Itu pengertiannya, hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian al-qadim alal muhdats, pujian Allah kepada makhluknya, pada hakikatnya itu juga milik Allah. Kemudian al-muhdats alal muhdats, pujian makhluk kepada sesama makhluk ciptaannya. Manusia memuji kepada manusia. Manusia memuji kepada tumbuh-tumbuhan. Manusia memuji kepada hewan. Manusia memuji kepada matahari. Manusia memuji kepada bumi. Manusia memuji kepada malaikat. Malaikat memuji kepada manusia. Malaikat memuji kepada tumbuh-tumbuhan. Malaikat memuji kepada hewan. Hewan memuji kepada manusia. Hewan memuji kepada malaikat. Hewan memuji kepada tumbuh-tumbuhan. Matahari memuji kepada manusia. Matahari memuji kepada bumi. Dan seterusnya. Semua puja-puji yang dilakukan oleh makhluk
kepada sesama makhluknya, pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang keempat adalah al-qadim alal qadim. Allah memuji kepada Allah. Pada hakikatnya puja-puji Allah terhadap Allah sendiri itu adalah pujian, pada hakikatnya adalah pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya Allah mengatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan. Allah mengatakan, memuji kepada pribadinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, menegaskan la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Itu adalah sebuah penegasan Allah memuji kepada Allah sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada ayat ini juga ditampilkan lillahi yang kemarin sudah kita bahas, bahwa Allah itu adalah nama Allah yang a'zam. Jadi Allah itu ismul a'zam, nama yang paling agung. Tidak boleh ada nama ya selain tidak boleh nama Allah itu dibuat nama selain Allah, ya. Jadi hanya Allah saja. Kita punya anak dikasih nama Allah, enggak boleh. Mobil dikasih nama Allah, enggak boleh. Kita punya binatang piaraan yang sangat bagus, ya, indah, jenaka, kemudian kita kasih nama Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Kita punya handphone, beli handphone baru, bagus, ya, mahal harganya, mungkin mereknya iPhone, saking bagusnya, saking barunya, terus kita sangat bergembira, sebagai wujud syukur kita beri nama handphone Allah. Tidak boleh, itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya istri yang sangat cantik, kita punya suami yang sangat solih, ya, saking solihnya, saking gantengnya, saking cantiknya, saking menariknya, ya, saking solihahnya, akhirnya kita beri nama, ya, sebagai nama yang kita beri surprise. Nah, kita bikin kejutan, wah, biar viral. Istri kita dikasih nama Allah, suami kita dikasih nama Allah. Enggak boleh itu, enggak boleh. Haram itu, haram. Karena Allah sekali lagi adalah ismul Rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Jadi seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seluruh alam ini bisa dimaknai kawasan, alam ini bisa dimaknai wilayah, alam ini bisa dimaknai dengan daerah. Jadi wilayahnya Allah, daerahnya Allah, kawasannya Allah, ini tidak hanya yang bisa kita saksikan hari ini, yaitu cuma di dunia saja, bukan, ya.
Jadi ada alam kandungan, ada alam akhirat, ada alam barzah, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam setan, ada alam tumbuhan, ada alam hewan, ada alam mikrokosmos, ada alam makrokosmos. Wah, banyak sekali alam, ya, yang mungkin hari ini kita masih berkutat pengetahuan kita alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Padahal enggak. Bahkan di saat saya ngaji dulu pernah dikasih tahu sama guru saya, alam ciptaan Allah itu kalau enggak salah jumlah keseluruhannya 180.000 alam. Melihat dari situ begitu ya sangat luasnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Sudah jelas kemarin Ar-Rahman itu pemaknaannya, tafsirannya seperti apa, Ar-Rahim seperti apa. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya. Jadi pembalasan di sini ini jangan kita punya anggapan bahwa Allah itu hanya membalas nanti di saat kita mati, di saat kita nanti berada di padang mahsyar. Dalam tanda kutip, pembalasan ini hanya berlaku di saat hari kiamat tiba, bukan. Di saat kita di dunia, kita juga mendapati hari pembalasan Allah. Oleh karenanya, dalam ayat Al-Quran disampaikan in ahsantum li anfusikum. Manakala kamu berbuat baik, maka niscaya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya, salah satu contoh. Misalkan saya mengajar Al-Quran, misalkan saya mengajar materi fisika, mengajar materi kimia ya, yang begitu hebat, yang akhirnya bisa membuat bom nuklir, nah, seperti itu, yang bisa membuat rudal jelajah untuk menghancurkan imperialis Yahudi, ya, Zionis, nah, misalkan seperti itu. Di saat saya bisa mengajar kemudian memberi manfaat ya yang sangat besar, akhirnya murid-murid saya bisa bikin bom, bisa bikin nuklir, bisa bikin rudal jelajah, pesawat yang modern dan super canggih ya. Secara otomatis kebaikan yang pernah saya tanamkan, yang pernah saya ajarkan, yang pernah saya berikan, itu kebaikan-kebaikan itu pasti akan kembali kepada saya saat saya di dunia. Mungkin sebagai wujud syukur mereka-mereka yang mendapat manfaat, mungkin memberikan sedekah kepada saya ya, atau mungkin menceritakan kebaikan-kebaikan saya, mungkin mendoakan kepada saya.
Dan seterusnya. Mungkin juga memberikan balasan kebaikannya kepada keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, jamaah saya, ya, masyarakat saya, dan seterusnya. Ini adalah sebagai wujud bentuk saya melakukan amal saleh, amal soleh. Amal soleh itu hasilnya bisa dirasakan, bisa dibuktikan, tidak harus menunggu besok ketika kita sudah mati, berada di padang mahsyar hari kiamat, di padang mahsyar, saat untuk menanti kita akan memasuki surga neraka. Bukan. Di dunia kita bisa membuktikan bahwa pembalasan Allah itu nyata adanya. Ya. Begitu pula di saat kita melakukan amal-amal keburukan, amal-amal kejahatan, amal-amal merugikan. Kita pernah nipu sama orang. Hari ini kita nipu sama orang. Oh, di kemudian hari, mungkin 1 bulan, jarak 2 bulan, 1 tahun, atau kita lupa dengan perbuatan kita menipu. Ternyata kita ditipu sama orang lain, nggak sadar kita ditipu oleh orang lain. Ya, akhirnya kita tersadar, teringat, oh iya ya, dulu saya juga pernah nipu. Oh, ternyata ditipu orang itu rasanya sakit. Ditipu orang itu perasaannya, ya, ada perasaan mengecewakan, gelo. Nah, akhirnya dia sadar, oh kalau begitu ya saya nggak akan nipu lagi. Ternyata tertipu itu sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat merugikan. Bayangkan kalau kita ditipu ratusan juta, miliaran, triliunan, yang mungkin pada saat itu harta kita ngepres. Kita punya mungkin kekayaan kita 100 juta, kita ditipu 99 juta. Uang kita tinggal 1 juta. Coba gimana rasanya? Sakit toh? Sakit. Kecewa kan? Kecewa. Rugi kan? Rugi. Bayangkan kalau 99 juta itu kita belikan sesuatu, kan lumayan banyak. Dan ternyata kita cuma tersisa harta kita yang tidak tertipu, yang tidak kena tipu cuma 1 juta. Bayangkan itu. Ya. Dalam waktu sekejap harta kita lenyap. Lah yang kayak seperti ya koruptor itu yang hari ini menghiasi media. Udah hilang, sudah lenyap. Kalau nanti ada undang-undang pembuktian terbalik, kemudian ada undang-undang perampasan, apa itu bahasanya, perampasan apa itu? Perampasan aset. Udah selesai, wis. Tinggal baju aja mungkin. Nggak ada yang tersisa. Itu nyata. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita melakukan kejahatan, ya kita akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan jahat yang setimpal. Wa in asatum falaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepadamu atau kepada engkau kami memohon pertolongan. Di sini lafadz iyaka sama wa iyaka ini didahulukan daripada lafadz na'budu dengan nasta'in. Ya. Ini ada tujuan dan maksud bahwasanya mendahulukan lafadz iyaka sama wa iyaka dalam rangka untuk hasr. Hasr itu meringkas, ya, meringkas. Dalam arti di situ memberikan pesan khusus atau spesifik, tidak ada yang lain. Jadi kita menyembah, kita memohon pertolongan tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu beda kalau nanti ditaruh di belakang. Oleh karenanya ditaruh di depan. Itu faedahnya adalah hasr, untuk pengkhususan, untuk spesialisasi, menspesialkan, spesifikasi, menspesifikkan, mengkhususkan, ya, menyederhanakan dari yang bisa memberi pemahaman kepada selainnya, tapi di sini dikhususkan hanya kepada Allah. Jadi menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Memohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya. Tsumma ilaihi turja'un. Ujungnya Allah. Ya kan? Ayatnya itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi puncak dari segala kehidupan kita ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kembali kepada Allah, yang benar itu kembali kepada Allah. Jadi kalau orang tauhid, ya itu yang dipegangi. Jangan kembali kepada surga. Ayatnya tidak berbunyi inna lillahi wa inna ilal jannati roji'un, tapi wa inna ilaihi, hinya kembali kepada Allah. Hidup harus seperti itu, kembali kepada kemurnian tauhid dan ketinggian tauhid, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan Allah, kita diberikan ilmu oleh Allah, kita diberi istri oleh Allah, kita diberi anak oleh Allah, kita diberi amanah jabatan oleh Allah, kita diberi pengikut oleh Allah, kita diberi murid oleh Allah, semuanya Allah. Oleh karena itu jangan dikembalikan kepada surga, mendapatkan kenikmatan surga. Itu kalau menurut orang tauhid yang kelasnya tinggi, keliru. Jadi dikembalikan ya kepada yang memberi, gitu loh, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan inna lillahi wa inna ilal jannati raji'un. Jadi ayo kita menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada harta, jangan menyembah kepada pangkat, jangan menyembah kepada atasan. Nah ini sudah disampaikan sama Pak Presiden, ya,
Kalau ada ikan busuk gitu. Yang busuk itu diawali dari kepalanya. Ini semangat ini. Kita harus seperti itu. Ya, insya Allah negara kita akan maju. Manusia itu akan terhormat manakala hanya menyembah, hanya memohon pertolongan tidak kepada pemberi jabatan, tapi pemberi kuasa penuh tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita berprinsip, berpegang teguh, berpedoman dengan satu prinsip ini, apa yang kita lakukan pasti berada pada rel atau jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutan ayatnya yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus bukan jalan tol ini. Ya. Jalan lurus bukan jalan tol. Tapi dalam tafsirnya dijelaskan yang dimaksud jalan yang lurus aizidna hidayatan. Tambahkanlah kepada kami petunjuk ila dinil Islam, untuk bisa meniti agama Islam. Awil makna adimna mahdiyina ilaihi, atau artinya atau tafsirnya, ya Allah langgengkanlah kami untuk selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah bukan jalan tol, tapi agama Islam. Ya, din itu agama, Islam itu ada yang memaknai aslama yuslimu islaman, menyelamatkan. Jadi agama yang menyelamatkan kita, ya, membahagiakan kita, kemudian menyelamatkan kita, membahagiakan kita, memberikan jaminan kesejahteraan kepada kita, menenteramkan kita, ya, baik di saat kita hidup di dunia sampai kita menjalani hidup di akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin diselamatkan diselamatkan hidup kita, selamat dan diselamatkan, maka masuklah agama Islam. Maka ikutilah aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Ya, insya Allah selamat, karena Islam itu agama yang lengkap. Ya, bayangkan Al-Quran 30 juz itu masih diperkuat lagi oleh hadis, oleh ulama, kaul-kaulnya ulama, daun-daunnya ulama, ya, penelitian-penelitian ulama, pencerahan-pencerahan ulama, luar biasa. Itu kalau kita ikuti betul, ya, kita laksanakan, insya Allah akan memberikan sebuah jaminan kehidupan kita di dunia berkualitas, ya, baik, ya,
ngademne, ngayemne, ya, sejahtera, aman, sentosa, ya, dan seterusnya. Ad-dinul Islam, din agama Islam itu ada yang memaknai Islam itu adalah ketundukan. Islam itu artinya ketundukan. Ketundukan kepada siapa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Niku ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ketundukan pada Allah. Maliki yaumiddin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketundukan kepada Allah. Sudahlah, pokoknya kalau kita meniti jalan Allah, pasti nanti hidup kita itu akan berkualitas. Hidup kita akan lebih bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Wis, pokoknya iku prinsipe. Melok ning Gusti Allah, tunduk kepada Allah, ya. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita jauhi, ya. Karena hidup di dunia ini ya penuh dengan ujian dan cobaan, ya. Kita sabar menjalani perintah Allah, juga sabar menjalani larangannya, menjauhi larangannya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, ya, agama Islam tadi ditafsirkan dengan agama Islam. Itu jalan yang seperti apa? Agama yang bagaimana? Dijelaskan oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Dalam tafsirnya disebutkan orang yang telah diberi nikmat, orang-orang yang telah sukses menurut kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah 4 golongan. Allah merangkum terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah minan nabiin ay dinal ladzina siratal ladzina ay dinal ladzina manan dinal ladzina mananta alaihim biddin minan nabiin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi 4 golongan ini yang menurut Allah itu sudah teruji bisa melaksanakan agama yang benar, ya, bisa meniti, sukses meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Jadi di dunia ini ada jalan yang lurus. Tidak hanya nanti di akhirat, di dunia ini ada jalan yang lurus. Jalan yang menyelamatkan. Jalan yang membikin kita untuk loyal, memiliki loyalitas, kesetiaan
kepada Allah. Yaitu adalah jalannya orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiin, para nabi. Wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, ya, orang yang hidupnya dipertaruhkan, orang-orang yang hidupnya diinfakkan, dinazarkan, dihibahkan untuk kepentingan agama, untuk keluhuran agama, untuk kebaikan agama. Ini adalah orang-orang yang mati syahid. Matinya mati syahid. Ya. Ini sudah teruji. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang sangat-sangat jujur, orang-orang yang sangat-sangat baik, ya. Siddiqin. Wasolihin, orang yang solih. Jadi 4 golongan ini adalah yang layak untuk kita jadikan sebuah teladan, sebuah figur, sebuah cermin, sebuah idola. Jadi jangan sampai keliru hidup di dunia mengidolakan ngapunten artis yang enggak jelas solehnya, yang enggak jelas syahidnya, yang enggak jelas siddiqnya, ya, yang enggak jelas punya punya sifat kenabiannya, enggak jelas, statusnya enggak jelas. Jadi milih figur kiai juga begitu. Kalau nabiin enggak mungkin. Ya paling enggak yang kiai yang siddiqin, kiai yang syuhada, kiai yang solihin. Wong sekarang juga lagi ngetren ngapunten itu. Ngapunten. Bukan dalam rangka untuk menjelekkan kiai, tapi ada oknum, maksud saya oknum kiai. Kita juga harus berhati-hati di zaman akhir ini memilih mengidolakan orang yang harus tepat, jangan keliru. Malu sebenarnya kita melihat di media itu sering ditampilkan ada kasus pencabulan, kasus pemerkosaan. Di situ ternyata dilakukan oleh oknum kiai. Saya tidak mengatakan kiai bukan ya, jangan dipotong. Oknum kiai. Pasti ada oknum, di mana-mana ada oknum, pejabat juga ada oknum. Habib yang lagi ngetren hari ini ada oknum. Gitu, yang kemarin itu juga ada yang barusan digerebek itu. Oknum, sekali lagi oknum. Oknum itu ada di mana? Pengusaha, ada pengusaha yang nakal, oknum. Pengusaha yang tidak jujur. Jadi usahakan kita di dalam menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan sebuah jalan yang lurus, yaitu kita masuk dalam gerbong agama Islam yang menjadi idola kita, panutan kita, uswah kita, kudwah kita adalah orang-orang yang memiliki kriteria minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Artinya semangatnya dari teladan-teladan kita adalah mewarisi keteladanan minan nabiyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jangan sampai kita keliru, ya.
Kemudian ayat yang selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan sampai keliru, bukan jalan orang yang dimurkai. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa yang dimaksud orang yang dimurkai ini adalah Yahudi, orang Yahudi. Ai ghairi dinil yahud alladzi ghadabta, agama Yahudi. Ya. Jadi ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Islam. Ini dalam rangka bukan ujaran kebencian. Saya menyampaikan konteks ini dengan berangkat dari pemahaman ayat ini yang ditafsirkan oleh oleh para ulama-ulama tafsir, mufassir dinil Yahud. Ya. Dinil Yahud. Jadi menurut kepercayaan kita, keyakinan kita, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam. Tidak agama Islam. Jadi bukan agamanya Yahudi, ya. Ada yang menafsirkan yang dimaksud al-maghdubi alaihim hum al-kuffar, orang-orang kafir. Jangan ikut sama jalannya orang kafir, ya. Orang-orang yang tertutup keimanannya, orang kafir. Jadi jangan mengikuti agamanya orang Yahudi, jangan mengikuti kepercayaannya orang kafir. Ya, mohon maaf ya, yang hari ini lagi viral, yang lagi booming, yang lagi hangat, aktual, ini kan pemberitaan terkait dengan perang di Gaza itu antara orang Yahudi dengan orang Palestina, ya, mana itu Israel, ya, Israel sama orang negara Palestina, ya. Jadi sering kita dengar Yahudi ini juga ada oknumnya, gitu ya. Ternyata mereka juga ada yang baik. Bukan berarti orang Yahudi itu jelek semuanya, enggak. Ada yang baik. Oknum, kembali lagi oknum. Terus kemudian di Israel sendiri itu ada istilah Zionis, ya. Jadi Zionis ini orang Yahudi yang punya pemikiran ya seperti itu, ya, yang pemahamannya mungkin termasuk ekstrim kanan atau gimana, yang nggak begitu paham saya. Yang jelas Zionis ini menurut kebanyakan informasi yang berseliweran di medsos itu, ya, termasuk Yahudi yang punya karakter yang kurang baik, jadi ngawur lah bahasanya, apa jahat apa piye sakarepe dhewe, brutal, ya, menang sendiri. Kemudian ayat selanjutnya waladhdallin alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dolin ini menurut tafsir ini yang dimaksudkan adalah dinin nasoro, ghairi dinin nasoro. Jadi bukan agamanya orang Nasrani. Terus ada yang mengatakan dolin itu adalah orang munafik.
Ya. Jadi kalau ghairil maghdubi ditafsirkan orang Yahudi, ya, bukan agamanya orang Yahudi, waladhdallin itu bukan agamanya orang Nasrani. Kalau ghairil maghdubi bukan orang agama, bukan kepercayaan orang kafir, waladhdallin itu ditafsiri bukan kepercayaan atau agamanya orang-orang munafik, begitu. Wadhalun hum wa yuqalu al maghdubi alaihim humul kuffaru wadhalluna humul munafiqun. Itu dolun itu adalah orang munafik. Li'anna Allah Ta'ala dzakarul mu'minin fi awalil Baqarah fi arba'i ayatin. Tsumma sanna bi dzikril kuffari fi ayataini tsumma sallasa bi dzikril munafiqin fi salasa asyrata ayatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang mukmin pada awal surat Al-Baqarah fi arba'i ayatin, pada 4 tempat. Kemudian tsummasanna ngaping pinduni Allah bidzikril kufar. Yang kedua, Allah menyebutkan lafaz kufar fi ayataini, ya, dalam atau pada 2 ayat, di surat Al-Baqarah. Tsumma sallasa bidzikril munafikin. Kemudian yang ketiga, Allah menjelaskan orang munafik fi salasa asyrota, pada 13 ayat, yakni di 13 ayat. Kemudian perlu saya jelaskan, surat Al-Fatihah itu berisi 7 ayat, ya, mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, yang sering kita dengar biasanya di saat kita membaca Fatihah, kita melanjutkan bacaan amin, ya. Pada saat kita sholat, sehabis imam menyelesaikan membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, makmum sama imam dengan serentak, ya, bersama-sama dengan suara keras membaca lafaz amin. Bagaimana itu hukumnya? Karena itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, itu adalah tambahan. Wa yusannu lil qari'i ba'da faraghihi minal Fatihah. Disunahkan bagi orang yang membaca Fatihah setelah selesai ayaqula amin, membaca lafaz amin, membaca kalimat amin. Wa huwa ismun bimakna fi'li amrin. Amin itu adalah isim, kalimat isim yang memiliki makna fi'il amar, kata perintah, kata seru. Ya, seru itu perintah, ya. Nah, seru, menyeru, peringatan. Yes, perintah tanda pentung pengono iku. Wa huwa istajib, artinya wa huwa istajib. Jadi amin itu artinya istajib, kabulkanlah.
Nah, gitu ya. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkan, kabulkan, kabulkan. Kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Jadi kalau kita membaca amin, biasanya kan gitu. Amin. Maksudnya kabulkanlah, kabulkanlah permintaan kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah munajat kami dan seterusnya. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan pencerahan sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, harapannya bertambah meningkat iman kita dan berubah amal perbuatan kita sedikit demi sedikit. Dari saya cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.